Kita ada di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya. Nah, Tugu Pahlawan ini dibangun untuk mengenang sejarah perjuangan pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia pada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Mari kita masuk ke dalam. Enggak. Ini saat pertama kali masuk, kita akan disambut dengan patung Soekarno-Hatta, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Di depan itu adalah monumen Tugu Pahlawan yang bentuknya kayak paku terbalik, kelilingi oleh gedung-gedung yang ada di kota Surabaya. Pada dinding dari Museum Tugu Pahlawan ini itu ada gambar bercerita tentang perjuangan para pahlawan pada saat itu. Ini pada saat agresi militer Belanda, para pahlawan berusaha untuk mengibarkan bendera merah putih lagi. Ini apa, Soekarno ya, Mungkin bagi teman-teman yang tahu tentang sejarah Indonesia, gambar ini bisa menceritakan banyak hal tentang pertempuran di masa itu. Tapi bagi kami yang tidak tahu apa-apa tentang tokoh-tokoh siapa yang ada di sini, kemudian cerita tentang gambar ini, ya kita hanya bisa menikmati gambarnya sambil membayangkan betapa dulu rasa nasionalisme para pahlawan itu sangat luar biasa membara di jiwa mereka. Nah, kalau yang ini Tentara Pembela Tanah Air Peta. Kalau ini kan di Indonesia, kok di Indonesia, di Blitar Peta. Dengan tokohnya Supriyadi. Area Monumen Tugu Pahlawan ini sangat bersih, nyaman, dan terasa sejuk walaupun berada di panasnya kota Surabaya. Dan area sebelah sana ada orang yang bermain. Kita nggak tahu boleh apa enggak, tapi sama petugas juga nggak diperingatkan, jadi mungkin boleh. Jadi memberi kenyamanan pada pengunjung supaya anak-anak itu juga mengenal jasa-jasa para pahlawan pada zaman dahulu pada saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan Belanda.
Ini adalah makam pahlawan tak dikenal, membela bangsa dan negara, menjadi satu dalam pusara tanpa nama. Ini tiketnya harus pakai itu apa bisa sini? Datangkan dulu ya Bu. Kita mau beli tiket. Kita masuk ke Museum 10 November. Ini ada Kids Corner, jendela sejarah dan budaya. Nah, tempatnya kayak gini. Tapi Wai sudah nggak bisa masuk karena dia anak-anak maga. 100. Kembang Jepun Surabaya pada tahun 1900. Kemudian ini kalau sekarang namanya kayak pasar malam gitu. Jadi foto-foto di sini itu menggambarkan kondisi Surabaya pada tahun sekitar 1900-an. Ini nama-nama tokoh dalam perjuangan kemerdekaan pada tahun 1945 di Surabaya. Dan yang gugur tak dikenal lebih dari 10.000 orang. Kita masuk ke area diorama. Seragam polisi pada zaman dahulu. Yo, bentar kok. Kita baca dulu yang ada di sini, Om. Ini dari segi para kiai pada zaman itu. Ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu.
Di lantai 2 kita akan mendapatkan pameran tentang senjata-senjata yang dipakai oleh para pahlawan saat perang melawan Inggris di Surabaya. Dapur pada saat perjuangan waktu itu. Ada yang namanya bidan yang menyiapkan makanan dan logistik untuk semua orang yang berjuang pada saat itu. Tip-tipnya loh. Bapak nih, kok bisa titit? Kan jangan diimpos sekarang. Nih, Bukan, beda yang diorama satu-satu. ini diorama statis Dua. yang menggambarkan kondisi Surabaya pada saat itu, pada saat melawan tentara Inggris untuk mempertahankan kemerdekaan. Jangan loh. Perundingan gencatan senjata antara Indonesia dengan Inggris. Kotak. Senapan mesin yang bobotnya bisa mencapai 50 kg. Wah, gede banget tuh, setengah kintal, guys. Tadi loh suaranya yang di sana itu loh, merdeka, merdeka. Jepang. Diorama ini menceritakan tentang penyerbuan markas Kempeitai atau polisi militer Jepang yang sekarang dibangun Tugu Pahlawan ini. Dulu tempat ini ditakuti masyarakat Surabaya karena tempat ini merupakan tempat penahanan dan penyiksaan kaum pejuang yang menentang Jepang. Selesai sudah eksplor kita di Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Tugu Pahlawan. Semoga menambah nasionalisme kita sebagai warga Indonesia, menghargai hasil perjuangan dari pahlawan yang telah gugur di medan perang. Dan Wais sudah sangat panas di sini, jadi kita mau pamitan dulu. Sampai jumpa di Wise Story berikutnya, teman-teman. Dadah, assalamualaikum.